Oke, seperti yang kalian bisa lihat tadi, gue udah selesai unboxing mejanya dan partsnya. Udah gue pelan-pelan masukin juga ke dalam kamar gue karena cukup banyak. Dan tinggal gue rakit aja, tapi gue akan rakitnya dalam kamar langsung karena takut nggak muat lewat pintu nanti kalau misalkan dirakit di luar. So, langsung aja kita rakit. Oke, akhirnya setelah sekian lama gua ngerakit meja, ngerakit kursi, terus gua mindahin tempat tidur dan mindahin segala furniture yang ada di kamar gua untuk setup baru ini, akhirnya setupnya kelar. Nah, kayak yang kalian bisa lihat, mejanya adalah sesuai dengan yang gua beli waktu itu di video sebelum gua belanja online di Kanada. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa langsung kliknya di link description box di bawah. Dan kursinya, kalau misalkan kalian bisa lihat, ini juga kursi yang waktu itu gua beli di Amazon, ada di dalam video itu juga. Dan menurut gua overall kursinya jauh lebih baik dari kursi yang sebelumnya gua pakai karena seat depth-nya itu emang jauh lebih kecil sehingga tidak membuat punggung gue jadi sakit. Terus di samping itu gue juga ada beli beberapa barang di luar Amazon, jadi nggak gue masukin ke dalam video. Itu kayak drawer yang ini, itu gue beli bekas jujur di Facebook Marketplace. Gue nggak tahu di Indonesia ada Facebook Marketplace atau enggak, tapi di sini Facebook Marketplace cukup terkenal kalau misalkan kalian mau jual beli barang bekas. Nah, jadi drawer ini gue beli di Facebook Marketplace cuma dengan harga $10 atau sekitar 100.000 gitu ya. Kenapa gue nggak masukin dalam video? Karena ini jujur belinya mendadak dan emang nggak bisa di videoin juga karena orangnya juga buru-buru, gue juga ngambil di tempat orangnya, jadi ya hasil drawernya ada di sini gitu. Nah, ngomongin tentang beli barang bekas, gue nggak sedikit dapat pertanyaan seputar kayak lu nggak takut kalau misalkan lu beli barang bekas. I mean, kalau misalkan kayak drawer begini ya udah gitu kan, kayak sebekas-bekasnya paling kotor dan kita bisa cuci, kita bisa sanitize. Tapi kalau misalkan lu beli gadget atau misalkan lu beli barang elektronik apapun gitu, emang lu nggak takut? Nah, itu merupakan satu pertanyaan yang paling sering banget gue dapat dan pertanyaan kan, dan jawaban gue tuh kayak gue nggak takut untuk belanja online as long as gue tahu kondisi barangnya dan gue bisa cek barangnya on the spot. Jadi kalau misalkan kalian mau belanja online bekas, ya make sure kalian COD gitu sama orangnya biar kalian bisa inspect barangnya sendiri, kalian bisa cek, dan kalau misalkan emang barangnya ada cacat atau apa ya nggak jadi gitu. Jangan kalian percaya aja terus kalian transfer duitnya, barangnya dikirim. Menurut gue jangan. Nah, buat tips-tips berikutnya gue akan bikin di video terpisah karena emang banyak banget peminatnya dan banyak yang penasaran juga, sehingga gue memutuskan nanti gue akan bikinin video terpisah tips and trick membeli barang bekas di online shop atau di marketplace, di Facebook Marketplace, Carousel, pokoknya di marketplace di Indonesia. Oke, balik lagi tentang setup. Kenapa gua pada akhirnya memutuskan untuk beli meja L-shape kayak yang kalian bisa lihat sekarang? Alasannya tuh sebenarnya simpel, karena meja L-shape itu ngasih gua banyak opsi atau banyak space lebih untuk gua mengerjakan hal-hal gua. Hal-hal yang gua butuhkan. Hal-hal yang harus gua kerjakan. Kayak misalkan gua bisa pakai meja ini sebagai meja review kayak yang gue mention di video sebelumnya juga. Dan gue juga bisa pakai meja ini sebagai kayak meja crafting gue kalau misalkan gue lagi harus bikin
DIY atau misalkan gue harus bikin kayak tutorial-tutorial yang harus gue videoin, Meja L-shape ini ngasih gue space yang lebih. Terus L-shape ini juga menurut gue memberikan kesan office home yang menurut gue bikin kesan setup gue tuh jadi lebih premium. Amin, semoga. Dan terutama warnanya juga sih, karena warnanya itu menurut gue keren. Dia coklat vintage gitu. Gue gak ngerti vintage ini mungkin kayak coklat zaman dulu ya, coklat klasik, coklat. Tapi yang di sini gue lihat tuh dia kayak coklat muda kombinasi dengan coklat tua gitu. Terus di bagian atasnya di furnish sehingga dia jadi mengkilap dan licin. Yang menurut gue nambah kesan premium dari setup gue. Nah, terus alasan utama dan yang paling pertama yang bikin gue ganti setup adalah pada saat gue video gaming, pada saat gue video untuk main game bareng sama Adito, gue kan membahayakan posisi kamera gue karena space-nya kurang. Nah, sekarang kalau misalkan kalian bisa lihat, space-nya itu di sekitaran meja, atau di kayak di samping meja sinilah, itu bener-bener luas banget, sehingga gue nggak perlu takut kalau misalkan gue mau taruh kamera di situ. Dan kalau misalkan emang gue berubah pikiran dan gue mau taruh kamera di atas meja, itu juga bisa. Dan dengan setup ini juga akhirnya gue sukses menyelamatkan nyawa kamera gue, nyawa setup gue yang lain juga kayak tripod, terus ada juga lighting dan lain-lain. Dan ya jujur gue jadi lebih tenang sih sekarang recordingnya. Nah, buat setup gue tuh di sebelah kiri itu harus banget ada laci atau drawer buat nyimpen segala barang yang gue perlu maupun segala barang yang gue nggak perlu, biar meja gue itu nggak berantakan sama barang. Gue paling nggak suka kalau misalkan di atas meja gue banyak barang yang nggak kepake dan kayak bergelimpangannya di situ. Gue nggak bisa. Jadi gue kayak harus ada drawer di samping kiri. Specifically gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa taruh di kanan. Ya kalau sekarang di kanan nggak bisa juga, ada tempat tidur gue, tapi gue punya kecenderungan untuk taruh laci gue di sebelah kiri, kayak gampangnya ya tangan gue udah otomatis saya gitu. Dan ya harus ada laci ini, terus di atasnya ini ada figure. Gue suka banget sama Harry Potter, dan ini kalau misalnya kalian tahu, Albus Dumbledore itu adalah salah satu karakter favorit gue di Harry Potter. Dan di sini ada lampu wajib, karena biasanya sisi yang ini itu gue pakai buat nulis, buat scripting, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kertas yang mengharuskan gue buat coret-coret, gue bikin di sini. Dan ini ada laptop gue juga, karena kan kayak kalau di situ kayak space-nya kecil, jadi gue pakai di sini. Karena biasanya gue scripting tuh sambil buka laptop. Terus di sebelah sana tuh ada Nintendo Switch gue yang gue dempetin ke tembok. Kenapa gue dempetin ke tembok? Biar hemat space. Terus di sebelahnya ada jam. Gue harus banget punya jam di atas meja karena gue orangnya suka lupa waktu, jadi harus ada jam. Di tengahnya ada monitor. Ini kelihatan kan ya? Di tengahnya tuh ada monitor. Maaf kalau misalkan gue lancai banget. Gue tadi belum lulus mandi dan ya baju take it slow, celana hijau, ada kuningnya, mana kuningnya? Ada kuningnya. Ya, anyway, di tengahnya itu ada monitor gue, berikut dengan keyboard dan mouse yang tentunya wired. Kenapa gue nggak pakai wireless? Karena gue pernah punya pengalaman buruk sama wireless keyboard delay dan baterainya habis mulu. Sedangkan gue lupa ngecas, jadi kayak wired aja. Terus gue ada speaker juga. Nah, gue ada speaker. Nah, speaker gue tuh wireless jujur. Kenapa wireless? Karena gue nemuin speaker ini di dalam shipment dari Indonesia gue. Ini juga salah satu speaker favorit gue sekarang dari Eagle. Kalau misalkan kalian penasaran, gue akan bikin video reviewnya di video terpisah. Ya, gue akan bikin video reviewnya di video terpisah karena ini jujur gue akan sangat merekomendasikan banget kalian buat beli ini karena satu dan lain alasan yang bakal gue mention di video itu. Terus gue seperti biasa ada apa ini namanya? Take it slow, papan take it slow. Ada papan take it slow berikut dengan bunga mainan favorit gue yang dari IKEA. Terus di sebelah sana ada power hub yang biasa gue pakai untuk ngecas. Nah, di sebelah sini ada tempat tidur gue yang nggak akan gue sorot karena berantakan banget. Di sebelah sini ada lampu. Jadi di sini tuh ada lampu yang baru gue dapat hasil barter dari teman gue sendiri.
dari roommate gue sendiri. Dan menurut gue lampunya sangat berguna karena membuat kamar gue jauh lebih terang dan setupnya jadi lebih banyak light source-nya gitu lah. Terus seperti biasa di tembok ini ada karpet yang gue alih fungsikan menjadi wallpaper yang harus gue touch up lagi. Gila kayak makeup ya, harus gue touch up lagi karena udah banyak yang jatuh-jatuh. Terus di sebelah sana itu rencananya gue mau bikin jadi kayak tempat apa namanya, jadi kayak lounge gitu. Gue mau pasangin karpet, terus gue mau beli beanbag atau kayak kursi kecil gitu, atau ya nggak usah kursi kecil, nggak apa sih, pakai karpet yang empuk. Terus gue pasangin bantal yang banyak. Jadi kalau misalkan gue di sini capek kerja, atau misalkan gue baru pulang kerja, gue capek, gue mau main, gue mau duduk-duduk doang, baca buku. Nggak baca buku, nggak, gue nggak suka baca buku. Ya gue mau pasangin karpet di situ. Paling nanti kalau misalkan emang iya, gue akan bikin video belanjanya lagi sih, kalau misalkan kalian emang tertarik buat nonton. Tapi for sure, gue akan pasangin karpet dan gue akan bikin tempat itu jadi tempat leha-leha gitu. Jadi tempat buat procrastinate. Jadi kalau misalkan kesini kerja, situ procrastinate. Terus situ ada light source lagi, dan situ ada wardrobe gue yang nggak bisa dipindah-pindah karena emang udah built-in. Dan kurang lebih gitu aja sih. Overall kalau misalkan gue ditanya setup gue gimana, suka apa enggak, apaan sih bahasa Indonesia gue? So, overall kalau misalkan gue ditanya gue suka enggak sama setup gue, jujur gue suka banget karena terlihat lebih bersih aja. Terlihat lebih bersih di bagian atas mejanya terutama, dan space-nya jauh lebih banyak. Dan yang paling penting juga, nggak tahu sih, gue bener-bener fell in love sama warnanya. Dan ya, untuk kedepannya di channel Adito Aditya, setupnya bakal kurang lebih kayak gini. Paling nanti gue ambil dari angle yang berbeda, tergantung mood dan tergantung kebutuhan nanti apa yang harus di shoot. Dan apalagi ya update-annya, gue takut ada yang kurang. Ya, paling segitu dulu. Video-video kedepannya, video review, video tutorial, video tips and trick akan gue laksanakan di atas meja ini. Dan kalau misalkan emang kalian ada masukan buat setup apa, ya kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Kayak, bang gue mau lu setup ini, atau gue mau lu setup yang ini dong. Atau misalkan kalian punya setup di rumah yang menurut kalian, oh ini setup bagus, ergonomis, dan bisa ningkatin kualitas kerja lu, ya feel free aja buat kirim fotonya atau kirim videonya di Instagram gua di @aditoaditya. Dan kali-kali aja kalau misalkan gue tertarik, gue akan coba setup kalian dan gue akan shout out di channel YouTube gue. Oke, gue rasa segitu dulu videonya, dan mungkin video ini juga akan jadi sepanjang video pas gue belanja sebelumnya karena isi cuma bener-bener gue cerita, gue ngomong, dan gue kasih tunjuk kalian setup gue. But gue harap kalian suka, dan gue harap kalian juga nggak bosan nonton video sepanjang ini. Dan ya, setelah ini gue akan lanjutin untuk upload video-video review gue tentang gadget-gadget budget friendly yang gue datangkan dari shipment yang kemarin dari Indonesia. Dan ya, siapa tahu gadget yang kalian request ada dalam shipment itu. So, stay tuned. Oke, kalau gitu sekali lagi gue mau makasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir dan udah support channel Adito Aditya sampai sejauh ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain notification bell-nya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang akan gue upload di channel Adito Aditya setiap minggunya. Feel free juga buat share video gue ke teman-teman kalian, misalkan kayak tips and trick, tutorial, atau review bahkan buat teman-teman kalian yang lagi nyari gadget, biar mereka nggak bingung lagi dan mereka bisa menjadikan review di channel Adito Aditya itu sebagai patokan mereka untuk membeli gadget. So make sure kalian buat subscribe untuk nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya, dan mari monetiskan Adito. Alright, kalau gitu, as always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.